Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eni Stianingsi SPD, peserta calon diklat kepala sekolah di LPMP Jawa Tengah tahun 2021 dari SMA Nasima, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan sebagai bagian dari kegiatan On the Job Training 2. Kegiatan RTL meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal, yaitu di SMA Nasima. Kemudian yang kedua, kajian manajerial atau KM yang dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di sekolah asal dan juga sekolah magang, yaitu di SMA Karangturi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan RPK ini atau yang kita sebut dengan rencana proyek kepemimpinan merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah-masalah terkait pembelajaran dan mengidentifikasi inovasi-inovasi sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. SMA Nasima merupakan sekolah dengan visi membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak al-karimah. Sebagaimana visi sekolah tersebut, SMA Nasima membuktikan diri dengan meraih berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, serta terus berkomitmen dalam pembentukan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil rapot mutu SMA Nasima tahun 2020, diidentifikasi masalah pembelajaran yang muncul dan akan diselesaikan, yaitu guru kurang maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat untuk mampu mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Adapun solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran untuk mampu mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa melalui workshop pembelajaran berdiferensiasi untuk guru di SMA Nasima. Adapun tujuan dari pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan student well-being. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus dengan langkah-langkah kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap pertama, yaitu persiapan, diawali dengan koordinasi bersama mentor 1, wakakurikulum dan guru-guru yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Dilanjut dengan menyusun program perencanaan kegiatan atau program perencanaan tindakan, membentuk kepanitiaan dan menetapkan SK kepanitiaan, kemudian bersama dengan tim menentukan narasumber, menyusun proposal dan estimasi biaya kegiatan, menyusun surat permohonan narasumber, menyiapkan administrasi kegiatan. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi kepada Dewan Guru. Setelah itu, dipersiapkan pula ruang dan juga membuat backdrop workshop. Tak lupa disusun instrumen monitoring dan juga evaluasi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan RPK, dilaksanakan kegiatan workshop pembelajaran berdiferensiasi bagi guru di SMA Nasima dan juga dikawal selama kegiatan workshop supaya berjalan dengan lancar, memfasilitasi peserta atau guru dalam pengembangan RPP, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan pendampingan kepada guru selama workshop, dan juga melakukan observasi guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tahap yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kegiatan RPK sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun pemetaan peserta didik berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa, menyusun RPP yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing.
Tahap selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Pelaksanaan RPK pada siklus 1 masih perlu dioptimalkan lagi dengan memfasilitasi guru untuk mengembangkan RPP pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan peserta didik sehingga diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan siklus kedua. Pada siklus 2, dilaksanakan kembali workshop pembelajaran berdiferensiasi dengan menitikberatkan pada pemetaan peserta didik dan juga penyusunan RPP yang akan dipraktikkan untuk mengajar di kelas masing-masing. Selama workshop juga dilakukan pendampingan dan juga monitoring dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil monitoring dapat dilihat pada gambar berikut bahwa di semua aspek yang hendak dicapai mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPK melalui workshop pembelajaran berdiferensiasi berhasil meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan student well-being. Berikut testimoni dari mentor 1, peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru SMA Nasima dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Saya dengan Dea Sinta Silvianisa dari kelas 10 IPA 2 SMA Nasima. Jadi di SMA Nasima itu kami mengenal pembelajaran diferensiasi teman-teman. Bapak Ibu guru menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didiknya. Dan kami sebagai peserta didik jadi lebih mudah menerima dan memahami rangkaian materi pembelajarannya. Saya Fauzia Rahma Ulinuha, guru sosiologi SMA Nasima Semarang. Dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi tentunya berdampak positif baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Bagi guru, mempermudah guru dalam menggali potensi lebih dalam lagi peserta didik serta dapat menentukan asesmen yang tepat. Kemudian bagi murid atau bagi peserta didik dapat ekspresikan potensi mereka sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal. Saya Ibu Mu'alifah, orang tua dari Alvan Nur Alif, kelas 11 IPS. Saya sangat mendukung adanya pembelajaran berdiferensiasi di SMA Nasima karena dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Salam kenal semua, saya Dena Alvinita dari Lembaga Psikologi Kartika Semarang. Terselenggaranya pendidikan dengan mengutamakan kebutuhan belajar merupakan ciri khas pembelajaran diferensiasi yang diterapkan guru di SMA Nasima. Peserta didik jadi lebih mudah menerima materi sesuai dengan karakteristik belajarnya. Suasana belajar kondusif dan tertuju tepat pada sasaran. Kegiatan RTL yang kedua adalah kajian manajerial. Kajian manajerial dilakukan di 2 tempat, yaitu di sekolah asal, yaitu SMA Nasima, dan sekolah magang, yaitu SMA Karangturi. Calon kepala sekolah akan mengkaji 8 SNP atau Standar Nasional Pendidikan berdasarkan raport mutu, menelaah kondisi nyata dari hasil raport mutu, menentukan potensi, tantangan, sehingga diperoleh rekomendasi strategis dalam peningkatan mutu sekolah. Kegiatan RTL yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang yaitu di SMA Karangturi yang beralamatkan di Jalan Padma Boulevard Selatan, Blok F, Komplek Graha Padma Semarang yang dipimpin oleh Bapak Dr. Susena MPD. Peningkatan kompetensi ini didasarkan pada hasil AKPK calon kepala sekolah yang masih rendah yaitu pada kompetensi kewirausahaan. Pada tahap persiapan,
Pelaksanaan PK diawali dengan berkoordinasi bersama mentor 2 atau kepala SMA Karangturi, kemudian dilanjut dengan mempersiapkan instrumen wawancara, observasi, dan angket, serta menyiapkan dokumen yang terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi, dilakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk menggali informasi-informasi untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang yaitu meningkatnya kompetensi kewirausahaan calon kepala sekolah, terutama dalam membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Kedua, diperoleh pengetahuan baru dari mentor 2 terkait kompetensi kepala sekolah. Demikian paparan kegiatan rencana tindak lanjut yang saya lakukan baik di sekolah asal SMA Nasima maupun sekolah magang SMA Karangturi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.